pada pertengahan Ramadan, Al-Asy'ari bermimpi Rasulullah lagi gitu. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada Imam Al-Asy'ari, apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu? Al-Asy'ari menjawab, aku telah memberikan pengertian yang benar terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan darimu. Nabi berkata, tolonglah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku karena itu yang benar. Sekali lagi pada pertengahan Ramadan. Kemudian setelah bangun, Al-Asy'ari merasa sangat terbebani dengan mimpi itu, sehingga dia bermaksud meninggalkan ilmu kalam. Jadi pada saat mimpi yang kedua, Al-Asy'ari bermaksud meninggalkan ilmu kalam, bermaksud saja gitu. Dia akan mengikuti hadis dan terus membaca Al-Quran, meninggalkan ilmu kalam, fokus pada hadis dan terus membaca Al-Quran. Tapi pada malam 27 Ramadan, tidak seperti biasanya, rasa kantuk yang begitu hebat menyerangnya. Menyerang siapa? Asy'ari ini. Sehingga dia tertidur dengan rasa kesal dalam hatinya karena telah meninggalkan kebiasaannya tidak tidur malam untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini sudah takdirnya mungkin, bermimpi Rasulullah lagi pada malam ke-27. Untuk apa? Ya, untuk menegakkan ajar Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dikumpulkan bukti-bukti dan manuskrip serta dalil-dalilnya oleh Imam Al-Asy'ari ini. Kemudian dalam tidurnya beliau bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk yang ketiga kalinya pada 27 Ramadan. Ia menjawab, Nabi berkata, apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu? Kemudian Imam Asy'ari menjawab, aku telah meninggalkan ilmu kalam. Berarti sudah. Dan aku konsentrasi mendampingi Al-Quran dan hadis. Nabi berkata, aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam, tapi aku hanya memerintahmu menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku. Rasulullah tidak memerintahkan meninggalkan, tapi teruskan. Rasulullah hanya memerintahnya untuk menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Rasulullah tersebut. Bagaimana? Kemudian karena itu yang benar kata Rasulullah. Kemudian saya menjawab, Rasulullah, bagaimana aku mampu meninggalkan mazhab yang telah aku ketahui masalah-masalah dan dalil-dalilnya sejak 30 tahun lalu hanya karena mimpi, katanya Al-Asy'ari. Mana mungkin? Nabi berkata, andaikan aku tidak tahu bahwa Allah akan menolongku dengan pertolongannya, tentu aku akan menjelaskan kepadamu semua jawaban masalah-masalah tentang ajar Mu'tazilah itu. Bersungguh-sungguhlah kamu dengan dalam masalah ini, Allah akan menolongmu dengan pertolongannya. Jadi Al-Asy'ari sudah orang pilihan ya untuk menolong pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini, dan tidak fokus pada ajaran Mu'tazilah. Jadi ini orang pilihan untuk meneguhkan, mengkokohkan dan menguatkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah melalui mimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi mimpi Rasulullah itu nyata, bisa dikatakan sesuatu yang bisa diistilahkan hak benar, karena setan, iblis, semuanya itu tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermimpi saya atau mimpi Rasulullah, maka itu benar-benar Rasulullah, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah baik dari bentuk yang nyata maupun dalam mimpi. Berarti itu hak benar mimpi Rasulullah. Kemudian apa yang selanjutnya dilakukan Imam Asy'ari? Rasulullah menegaskan, bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini. Masalah apa? Masalah
ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini. Allah akan menolongmu dengan pertolongannya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya juga. Gitu. Dan terus mencari dalil-dalil tentang Tuhanan, tentang masalah ru'yah, melihat Allah di akhirat, bisanya melihat Allah di akhirat dalam aqaid sikat yang bisa dibaca, biasanya dibaca di pondok pesantren Sukoharjo. Katanya nikmat raja ningali Allah suwarga selanceng. Dalam di akhirat itu bisa melihat Allah di akhirat. Melihat dengan apa? Ya, Allah alam seperti itu. Apakah dengan mata biasa? Apakah dengan bersungguh-sungguhlah dalam masalah ini, kamu dalam masalah ini, katanya Rasulullah kepada Imam Asy'ari, Allah akan menolongmu dengan pertolongannya. Lalu dia mulai membela hadis yang berkaitan dengan ru'yah, melihat Allah di akhirat. Tadi dijelaskan di sebelumnya, nikmat raja ningali Allah suarga selanceng, yang mana dalam aqaid sikat di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dibacakan setelah azan Isya, menunggu waktu sholat Isya, zikiran seperti itu. Apakah bisa melihat Allah dengan mata telanjang, maksudnya dengan mata tanpa alat bantuan di akhirat nanti? Ya mungkin bisa. Apakah melihat dengan mata-mata yang lain, dengan rasa? Nanti kita buktikan saja nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita masuk surga semua, gitu ya. Nikmat raja ningali Allah swarga selanceng katanya. Ya itu sikat yang dibuat, dikarang oleh Kiai Samsul Arifin dan Kiai As'ad Samsul Arifin. Gitu. Tentang syafaat juga tuh ya, tentang ru'yah melihat Allah di akhirat, tentang syafaat. Dia membela hadis yang berkaitan dengan ru'yah tadi, melihat Allah di akhirat, dan tentang syafaat juga gitu. Dan lain-lain. Ternyata setelah itu Al-Asy'ari mampu memaparkan kajian-kajian dan dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru, tidak dapat dibantah oleh lawan, dan belum pernah dibacanya dalam suatu kitab. Jadi setelah mencari dalil-dalil dan kajian-kajian yang berhubungan dengan keesaan Allah, tentang melihat Allah dan syafaat, serta dalil ketuhanan lainnya, beliau mampu memaparkan kajian tersebut. Padahal sebelumnya belum pernah dipelajarinya. Gimana? Ya jadi mungkin Allah yang menggerakkan, mungkin Allah yang memberikan pemahaman seperti itu ya. Karena barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya, seperti itu. Simpel saja seperti itu ya. Kalau sudah menolong agama, Allah akan menolongnya. Kalau kita menolong sesama muslim, Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat juga. Padahal belum pernah dipelajari dari seorang guru, iya belum pernah, tapi Allah lah yang memberikan pemahaman. Rasulullah juga memberikan pemahaman seperti itu ya. Sudah tergerakkan hatinya, sudah orang-orang pilihan gitu ya. Sehingga tidak dapat dibantah oleh lawan dan belum pernah dibacanya dalam suatu kitab gitu. Berarti kalau belum pernah dibaca, berarti Imam Asy'ari yang membuat teks-teks, membuat rangkuman, membuat karya tentang keesaan Allah, melihat Allah di akhirat, syafaat dan lain-lain yang berhubungan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui akidah An-Nahdiyyin,
gitu ya. Kajian ini yang dia cari, yang dia teliti belum dapat dibantah ya oleh lawan, jadi tidak bisa dibantah gitu ya. Dengan dalil juga nggak bisa dibantah ya. Kalau dengan kekonyolan dengan sembarang ya nggak bisa membantah dalil, harus dengan dalil, dengan referensi, dengan literatur. Kalau membantah dengan kekonyolan itu bukan ilmiah namanya, itu ngawur atau sembarangan. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, untuk para habaib, para ulama, para generasi aswaja untuk yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikabulkan hajat, impian dan cita-cita. Semoga sukses semuanya, semoga dilancarkan segala rezekinya, dihindarkan dari segala mara bahaya, musibah dan bala bencana. Untuk orang tua kita, untuk keluarga-keluarga kita, untuk semuanya semoga selalu dijaga oleh Allah. Semoga selalu dalam istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin sekian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.